Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Hasbila dan rekan saya Syifa Nur Asyifa akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Inggris Unit 6. Pembahasan pertama tentang clothing stuff atau pakaian. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan macam-macam item pakaian yang sering dikenakan. Yang pertama ada pakaian yang sering dikenakan oleh wanita. Di sini ada dress, blouse, sweater, skirt atau rok, belt atau gesper, boots, sepatu boots, jeans, sweatshirt atau kaos lengan panjang, hat, topi, dan scarf. Selanjutnya ada pakaian yang sering dikenakan pria. Ada coat, mantel, jaket, tie atau dasi, sweat atau jas, shirt, kemeja, pants, celana, socks, kaos kaki, short shoes, sepatu pendek. Selanjutnya adalah mendeskripsikan tampilan favorit dengan beberapa item yang disenangi. Contohnya adalah my favorite item is long sleeve t-shirt. Item favoritku adalah kaos lengan panjang. I can mix and match many style with long sleeve t-shirt. Saya bisa memadukan banyak style dengan kaos lengan panjang. It can be worn with skirt or pants. Itu bisa dipadukan dengan rok atau celana. I wear my long sleeve t-shirt every weekend. Saya mengenakan kaos lengan panjang setiap hari libur. I wear it for hang out with my friend, drink a cup of tea, shop, or just walk around. Saya mengenakan itu ketika hang out bersama teman-teman, meminum teh, berbelanja, atau sekadar jalan-jalan. I have long sleeve t-shirt in many colors. Saya memiliki kaos lengan panjang dengan berbagai macam warna. I have white, black, pink, and yellow. Saya memiliki warna putih, hitam, pink, dan kuning. Selanjutnya, di sini ada dua gambar wanita dengan style yang berbeda. Teman-teman bisa pilih salah satunya, kemudian deskripsikan pakaian yang masing-masing gambar kenakan. Hasilnya bisa teman-teman share langsung ke grup. Pembahasan selanjutnya mengenai how to say our stuffs atau bagaimana kita mengatakan kepemilikan. Whose bag is this? It's my bag. Kata ganti kepemilikannya adalah it's mine. Selanjutnya, whose bag is this? It's Laura's bag. Jika jawabannya terdapat nama orang, kita perlu menambahkan huruf S di belakangnya. Whose bag is this? It's student's bag. Apabila jawabannya milik orang ketiga, maka perlu menambahkan huruf S lagi di belakangnya. Selanjutnya, kotak di samping merupakan macam-macam kata ganti kepemilikan. Apabila suatu barang itu milik saya atau my, kata gantinya adalah mine. Apabila barang itu milik kamu, kata gantinya adalah yours. Selanjutnya, his atau dia laki-laki tetap his. Her atau dia perempuan menjadi hers. Milik kami menjadi ours. Milik mereka menjadi theirs. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Syifa Nur Asyifa. In this video, we will learn how to talk about prices and some of the language we need when shopping. To ask the price of singular items, we can say, how much is the t-shirt? It's $60. To ask the price of plural items, we can say, how much are the jeans? They're $150. To comment on the price, we can say, it's expensive, it's reasonable, it's good value, it's cheap. Let's look at some examples.
How much is the dress? It's $500. It's expensive. How much are the gloves? They're $4.50. They're cheap. Now let's review big numbers. 10 million, 1 million, 100,000, 10,000, 1,000, 100, 10. Now let's combine these big numbers. 10,500,000, 1,550,000, 155,000, 15,500, 1,550, 155, 15. Let's practice big numbers in a pet store. Do you have goldfish? Yes, we do. How much are they? They're 5,001 each. I'll take 2, please. Do you have monkeys? No, I'm sorry, we don't. Do you have cats? Yes, we do. How much are they? They're 300,001 each. That's too expensive. To talk about near items, we can use this for singular things and these for plural things. For far items, we can use that for singular things and those for plural things. How much is this watch? It's 25,000 yen. How much is that umbrella? It's 850 yen. How much are these earrings? They're 4,900 yen. How much are those shoes? They're 35,000 yen. How much is this belt? It's 10,000 yen. How much is that handbag? It's 49,000 yen. How much are these high heels? They're 29,000 yen. How much are those socks? They're 250 yen. Pronunciation atau pengucapan dalam bahasa Inggris. Sebelumnya tadi kita sudah melihat video ya tentang tawar-menawar harga baju. Nah, tawar-menawar ini tidak bisa terlepas dari angka-angka ya tentunya. Nah, sebelumnya kita akan sedikit dulu membahas tentang pengucapan angka-angka dalam bahasa Inggris ya, agar lebih mudah katanya gitu. Nah, number dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu cardinal number dan ordinal number. Cardinal number yaitu untuk menerangkan jumlah. Yang kedua, ordinal number menerangkan tentang urutan, kayak ke 1, kedua, first, second, third gitu ya. Tapi yang akan kita bahas ini adalah poin pertama, yaitu cardinal number atau menerangkan jumlah. Nah, cardinal number ini terdiri dari satuan, belasan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan triliun. Dan masih banyak lagi, mungkin ya ada angka-angka lain, tapi jarang kita bahas isu kalau untuk harga di runtutan yang ini ya, jarang yang sampai mahal-mahal banget. Nah, nomor 1, satuan atau dalam bahasa Inggris disebut basic number. 1, 2, 3 sampai 9 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini semuanya kita udah tahu ya, udah hafal. Yang kedua, belasan. Nah, rumusnya dalam bahasa Inggris, belasan itu adalah basic number yang atas tadi ditambah tin. Contoh, misalkan 16. 16 itu 6 basic number. Belasannya tin, jadi 16. Nah, tapi ada pengecualian dari belasan ini, yaitu 11 misalkan, 12, 13, dan 15. 11 itu 11,
12, 13, 13, 15, 15. Kalau 15 menurut rumusan ini basic number 5 plus 10, jadi 15. Tapi ini pengecualian, jadi bukan 15 tapi jadi 15. Contoh kedua, 13. 3 itu 3. Kalau basic numbernya 3 plus 10, jadi 13. Tapi dalam bahasa Inggris ini adalah menjadi pengecualian, bukan 13 jadi 13, 12 and 11. Nah, ini adalah 4 pengecualian dari belasan. Yang ketiganya puluhan, hampir sama ya rumusnya, basic number plus T. Ini lebih mudah sebenarnya ya, terkecuali 20, 30, 40, 50. Contoh 10, 10 ya, 10 kita udah tahu. Kemudian 20, enggak 20, kan 2 itu basic number 2 plus T, bukan 20 tapi 20, 30, bukan 30 tapi 30, 40, bukan 40 tapi 40. Kemudian 50, tidak 50 tapi dirubah jadi 50. Yang ratusan, ini rumusnya adalah basic number dan 100. Semua ini sama, tidak ada pengecualian. Misalkan 100.000, 100, 200.000, 200, 300.000, 300. Basic number semuanya dimasukkan bisa. 600.000, 600. Nah, yang kelima, ribuan. Ini rumusnya number plus thousand. Number itu ada yang basic number sama puluhannya ya. Nah, kalau di sini di ribuan, contohnya misalkan 1000, 1000, 2000, 3000, sama ya pengucapannya, hampir sama. Nah, kalau di ribuan ini nanti akan muncul ratusan dan puluhan. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Pronunciation atau pengucapan dalam bahasa Inggris. Read aloud the number with correct pronunciation. Ask the teacher to give the example of correct pronunciation. Sebenarnya ini harus tanya ke guru, tapi ini kita sama-sama belajar, mencoba belajar. Nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya Pak. Ini ada 2 bagian. Yang pertama ini mudah ya untuk dipahami. Bagian pertama 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 dan 10 juta. Jadi pembacaannya mudah. Contoh 10 juta, 10 juta million, jadi 10 million. 1 juta, 1 million. 100.000, 100,000. 10.000, 10,000. 1.000, 1,000. 100, 100. 10, 10. Nah, untuk yang bagian kedua ini ada ratusan dan puluhannya. Bagaimana cara pengucapannya sesuai dengan bagian yang di sini? Sebenarnya untuk membacanya hampir sama dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh misalkan 10.500.000. 10 juta, 10 itu 10. Jutanya million, jadi 10 million 500.000. 500,000. Kemudian 1 juta, 1 million 500, 550 and 50,000. Lanjut 155.000, 100, 100, 55 and 55
thousand. 155,000. Lanjut 15.500. 15.000. 15,500. 100. Nah, di sini kalau kaidah yang saya baca itu adalah ada tambahan n. Pemisah antara ribuan dan ratusan ya ini ya. 15,500. Kemudian 1.550. 1,500. 500. 50 and 50. 155. 100. 155 and 55. 15.